Hataraku no Maosama, menceritakan tentang kehidupan Raja Iblis yang terjebak di dunia manusia, atau lebih tepatnya Raja Iblis ini nyasar ke negara Jepang. Biar gak bingung, mari kita prolog terlebih dahulu ya. Di lautan terbesar yang bernama Ignora, terdapat 4 benua yang memiliki bentuk seperti salib. Di tengah benua itu, terdapat sebuah pulau yang bernama Ente Isla. Semua makhluk hidup yang tinggal di pulau Ente Isla pasti mengenali Raja Iblis yang bernama Satan atau Mao Satan. Dia digambarkan dengan Raja Iblis yang sangat kejam, tidak kenal ampun, dan kekuatan sihirnya dapat melebihi akal manusia. Mao Satan memiliki 4 pengawal terpercaya, di antaranya ada Adramelech, Lucifer, Arsiel, dan Malakoda. Keempat pengawal ini ditugaskan oleh Mao Satan untuk menyerang dan menguasai 4 benua yang ada di lautan Ignora. Namun di sisi lain, terdapat seorang pahlawan yang bernama Emilia, di mana dirinya juga memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Akibat kedatangan pahlawan Emilia beserta kawan-kawan, membuat 3 pengawal Mao Satan meliputi Adramelech, Lucifer, dan juga Malakoda tumbang ketika sedang menjajah ke 3 benua. Setelah berhasil memusnahkan 3 pengawal Mao Satan, kemudian Emilia beserta kawan-kawannya menuju ke Ente Isla untuk membunuh Mao Satan yang sedang berada di sana. Mendengar kabar bahwa tuannya akan diserang, dengan cepat pengawal terakhir Mao Satan yang bernama Arsiel langsung datang ke Ente Isla untuk melindungi rajanya sendiri. Terjadi pertempuran sengit antara Mao Satan dan juga Arsiel melawan pahlawan Emilia dan kawan-kawan. Tek. Di sini pahlawan Emilia berhasil memojokkan Mao Satan dan juga Arsiel, sehingga mau tidak mau Mao Satan harus melarikan diri secepat mungkin. Jika tidak, justru dirinya dan juga pengawalnya yang akan terbunuh di tangan pahlawan yang bernama Emilia. Dengan cepat Mao Satan langsung membuat gerbang teleportasi agar dirinya dapat melarikan diri dari pahlawan Emilia. Namun bukannya teleportasi di daerah lautan Ignora, justru Mao Satan dan juga Arsiel malah nyasar ke Isekai atau dunia lain, atau lebih tepatnya mereka berdua nyasar ke negara Jepang. Meskipun Mao Satan adalah Raja Iblis yang sangat kuat, namun ketika sampai di negara Jepang, dirinya tidak bisa menggunakan sebuah sihir dalam skala besar untuk membuat gerbang teleportasi kembali. Melihat Mao Satan dan juga Arsiel yang mengeluarkan pose aneh, membuat polisi yang kebetulan lewat menghampiri mereka berdua. Di sini polisi mengira bahwa mereka berdua ini habis bertengkar satu sama lain. Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, polisi pun membawa mereka berdua ke kantor polisi untuk segera diinterogasi. Dikala sedang diinterogasi, Mao Satan menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menghipnotis si polisi ini serta mencari tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata mereka berdua saat ini sedang berada di negara Jepang, serta keberadaan sihir di dunia ini tidaklah ada. Jadi tidak heran kenapa Mao Satan tidak dapat mengisi kekuatannya kembali, serta tidak bisa menggunakan sihir dalam skala besar. Berkat Mao Satan menghipnotis polisi itu, dirinya juga mendapatkan pengetahuan tentang hukum di negara Jepang. Di sini Arsiel atau pengawalnya pun juga melakukan hal yang sama, sehingga mereka berdua saat ini sudah sangat paham tentang hukum yang ada di negara Jepang. Ingin mematuhi hukum yang berlaku, dengan cepat Mao Satan langsung membuat kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, serta kartu ATM untuk digunakan sebagai alat penyimpanan uang. Di sini mereka bisa melakukan hal itu dikarenakan mendapatkan uang dari polisi yang tadi menangkap mereka. Setelah selesai, kemudian mereka berdua segera mencari tempat untuk ditinggali, dan secara singkat cerita, mereka pun mendapatkan tempat tinggal yang dimana memiliki biaya sewa yang sangat murah. Pemilik rumah ini bernama Shiba Miki. Sesampai di kamar, secara tiba-tiba Mao Satan pun mendadak pingsan. Melihat rajanya yang mendadak tumbang tepat di depan matanya, membuat Arsiel sangatlah khawatir dan segera membawa Mao Satan pergi menuju ke rumah sakit. Ternyata penyebab Mao Satan pingsan yakni dikarenakan dirinya kelaparan. Sewaktu mereka masih menjadi ras iblis, mereka tidak membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Namun dikarenakan saat ini mereka menggunakan tubuh dari ras manusia, maka secara otomatis mereka harus makan dan minum untuk dapat bertahan hidup. Karena makan dan minum itu membutuhkan uang, dari sini Mao Satan bekerja untuk mencari uang, sedangkan Arsiel bertugas untuk mencari informasi agar dapat memulihkan kekuatan sihir serta agar dapat kembali ke Ente Isla. Oh iya, untuk beberapa alasan, Mao Satan mengubah namanya menjadi Mao Sadao, sedangkan Arsiel ini mengubah namanya menjadi Asia, bukan Asiap loh ya. Dan dari sini kehidupan Raja Iblis beserta pengawalnya di dunia manusia pun dimulai. Oke, kita lanjut ke jalan cerita utamanya, dan seperti biasa, tapi ya setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya.
Di sini Mao menjadi pekerja paruh waktu di restoran makanan yang bernama McDonald dan memiliki seorang teman kerja yang bernama Cichan. Sementara itu, di sini Asia menjadi ibu atau bapak rumah tangga yang tugasnya tuh masak, bersih-bersih rumah, serta mencuci pakaian. Kebetulan, hari ini merupakan hari di mana restoran McDonald akan mengadakan promosi untuk pegawai mereka. Pada saat perjalanan menuju ke restoran, Mao bertemu dengan seorang wanita cantik yang berambut merah. Karena merasa kasihan, Mao memberikan wanita itu sebuah payung karena kebetulan cuaca saat ini tuh sedang hujan deras dan kebetulan restoran McDonald juga udah sangat dekat, makanya payungnya tuh dikasih ke orang itu. Karena hari ini merupakan hari penentuan promosi karyawan, Mao bekerja sebaik mungkin agar mendapatkan promosi menjadi karyawan tetap di restoran McDonald. Namun sangat amat disayangkan ketika dirinya sedang bekerja, kompor yang ia gunakan untuk menggoreng kentang tiba-tiba mengalami kerusakan. Tidak ingin mengacaukan hari yang spesial, secara diam-diam Mao mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk membuat sihir api agar kentang yang ia goreng tuh menjadi matang. Pada saat ingin mengeluarkan sihir api, Kisah-Kisan selaku manajer di restoran McDonald pun datang dan menyuruh Mao untuk segera pergi ke ruang manajer. Apakah Mao Sadao ketahuan ingin mengeluarkan sebuah sihir? Ternyata alasan Mao Sadao dipanggil oleh Kisah-Kisan dikarenakan Mao Sadao telah ditunjuk oleh perusahaan pusat untuk menjadi pegawai tetap di restoran McDonald. Mendengar akan hal itu, tentu Mao Sadao sangatlah senang karena ya secara otomatis kalau ada kenaikan jabatan, gaji yang didapatkan pun juga akan ikut naik. Ketika perjalanan untuk pulang ke rumah, Mao bertemu kembali dengan wanita berambut merah yang ia kasih payung tadi. Bukannya berterima kasih karena telah dikasih payung, justru wanita itu malah menodongkan pisau ke arah Mao Sadao. Ternyata wanita berambut merah yang ada tepat di depan matanya Mao saat ini merupakan Yusa Emilia atau pahlawan Emilia dari Ente Isla. Ketika mereka berdua akan baku hantam, polisi pun datang dan segera menangkap mereka berdua untuk segera diinterogasi. Di sini polisi mengira bahwa penyebab baku hantam di antara mereka berdua dikarenakan Mao Sadao ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga Emilia ini dendam kepada Mao Sadao dan menodongkan pisau ke arah Mao Sadao. Karena tidak ingin berurusan dengan polisi lebih panjang lagi, di sini mereka berdua sepakat untuk berdamai sementara waktu. Oh iya, saat ini Emilia bekerja sebagai customer service dan juga Emilia tidak bisa menggunakan sihir dalam skala besar sama seperti Mao Sadao. Hari pun berganti. Di sini Emilia selalu mengawasi Mao Sadao setiap harinya, namun sangat amat disayangkan meskipun Mao merupakan raja iblis yang sangat kejam di Ente Isla, namun pada kenyataannya dirinya tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun di negara Jepang. Karena sudah bosan mengawasi Mao setiap harinya dan juga dikarenakan sebal, di sini Emilia ingin bertemu dengan Mao untuk bermusyawarah secara seksama. Inti dari musyawarah itu yakni Emilia bertanya kenapa kok raja iblis malah baik. Kemana perginya rasa haus akan kekuasaan dari Raja Iblis ini? Mendengar akan hal itu, Mao pun menjawab bahwa dirinya akan menguasai Ente Isla setelah dirinya berhasil menguasai negara Jepang. Langkah pertama yang Mao tempuh yakni menjadi karyawan tetap dan bekerja dengan giat agar pangkatnya naik menjadi seorang manajer. Setelah menjadi manajer, Mao akan bekerja lebih giat lagi agar pangkatnya naik menjadi supervisor. Dan ketika sudah menjadi supervisor, dirinya akan bekerja jauh lebih giat lagi agar menjadi pemimpin dari cabang restoran McDonald yang ada di Jepang. Mendengar akan hal itu, tentunya Emilia yang udah jauh-jauh datang dari Ente Isla tambah emosi. Di sini terjadi perdebatan hebat antara mereka berdua. Tek, secara tiba-tiba mereka berdua diserang oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan sebuah sihir dari kejauhan. Singkat cerita, dengan cara menggabungkan kekuatan yang ada, mereka berdua berhasil melarikan diri dari seseorang yang tidak dikenal itu. Mengingat Mao Satan dan juga pahlawan Emilia tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk melawan orang itu, jadinya ya mending lari aja. Karena sudah merasa aman, mereka berdua pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Namun bukannya pulang ke rumah masing-masing, Emilia justru malah mengikuti Mao Sadao ke kos-kosan yang Mao tempati saat ini. Wadidaw, ada apa nih? Kok mampir ke kos-kosan segala? Ternyata dompet milik Emilia tuh terjatuh ketika sedang melarikan diri, sehingga Emilia ini tidak bisa kembali ke apartemennya. Lah, apa hubungannya? Karena ya Emilia ini tidak memiliki uang untuk menaiki sebuah kereta. Ditambah lagi karena hari sudah menjadi malam, maka seharusnya kereta di sana tuh sudah tidak beroperasi lagi. Jadi mau tidak mau, terpaksa Emilia harus numpang tidur di kos-kosan milik Mao Sadao ini. Di sisi lain, terjadi gempa yang sangat hebat pada rumahnya Cichan. Bahkan ceritanya kamarnya tuh sampai goyang-goyang.
Dengan cepat, Cican langsung mengirim sebuah pesan kepada Mao Sadao untuk mengajaknya pergi serta berkonsultasi perihal gempa yang hebat terjadi di rumahnya. Tapi ya sebenarnya si Cican ini pengen ngajak Mao kencan atau ngedate di kafe bawah tanah. Hari pun berganti dan sesuai janji, di sini Mao dan juga Cican pun berkencan di sebuah kafe yang terletak di bawah tanah. Secara diam-diam, Asia juga mengikuti Mao Sadao karena takut nanti tuh Mao kenapa-napa. Tidak sengaja, Emi melihat Asia yang sedang mengawasi Mao dari kejauhan. Karena terlihat mencurigakan, Emi pun nyamperin si Asia ini. Disamperin deh. Melihat Mao dan juga Cican yang sedang berkencan di dalam kafe bawah tanah, Emi pun memutuskan untuk masuk ke dalam kafe bersama Asia untuk mengawasi Mao Sadao dari kedekatan. Di sini Cican benar-benar berkonsultasi masalah gempa dengan Mao Sadao. Karena suasana menjadi romantis, Cican langsung mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mao Sadao. Mengetahui bahwa Cican akan menyatakan perasaannya dengan cepat, Emilia langsung mencegah Cican untuk menyatakan cintanya kepada Mao Sadao. Emi bilang bahwa sebenarnya Mao Sadao itu adalah orang yang sangat jahat, brengsek, dan juga busuk. Tidak terima Mao dikata-katain sama Emilia, membuat Cican menjadi emosi dan dirinya justru malah mencaci balik si Emilia ini. Terjadi perdebatan yang sangat hebat antara Cican dan juga Emilia. Namun secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat sehingga membuat kafe yang terletak di bawah tanah tuh menjadi roboh. Suasana pun menjadi gelap karena Emilia dan juga Cican terperangkap pada reruntuhan kafe itu. Tapi ya untungnya mereka berdua ini masih tetap hidup. Karena Emilia merasakan kehadiran Raja Iblis, dengan cepat Emilia langsung membuat Cican tertidur agar tidak ikut merasakan kehadiran Raja Iblis itu. Dan benar aja, kehadiran Raja Iblis yang dirasakan oleh Emilia merupakan wujud iblis sempurna dari Mao Satan. Di sini Mao Satan juga kebingungan kenapa dirinya bisa bertransformasi ke tubuh sempurnanya. Mengetahui bahwa Mao Satan telah kembali, dengan cepat Emi langsung mengumpulkan kekuatan sucinya untuk segera membunuh si Mao Satan yang berada tepat di depan matanya. Namun anehnya, justru Mao Satan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar yang terkena reruntuhan. Apakah di sini Mao Satan atau Raja Iblis yang sangat kejam telah tobat dan menuju ke jalan yang lebih benar? Berkat Mao Satan, tidak terdapat korban jiwa dalam insiden itu. Bahkan ceritanya, orang yang terluka pun langsung sembuh akibat sihir yang diberikan oleh Mao Sadao atau Mao Satan. Karena hari sudah menjadi malam, mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. Karena merasa kesal Raja Iblis tapi kok malah baik, Emilia memutuskan untuk datang ke kos-kosan milik Mao Sadao secepat mungkin. Sesampai di sana, Emilia bertanya sambil emosi. Bertanya gini nih, kenapa Raja Iblis justru malah baik kepada orang-orang yang ada di negara Jepang? Kalau dirinya bisa baik, kenapa dulu Raja Iblis tega membunuh ayahnya Emilia yang juga sama-sama berasal dari ras manusia? Mendengar akan hal itu, dengan cepat Mao Sadao langsung meminta maaf kepada Emilia. Karena di waktu dirinya masih menjadi ras iblis seutuhnya, dirinya tidak mengetahui rasa belas kasih dan kasih sayang dari hati manusia. Jadi kalau mau ngebunuh ya tinggal dibunuh aja. Sedangkan saat ini, Mao menggunakan tubuh dari seorang manusia, jadi bisa dibilang Mao ini sudah mulai mengerti tentang rasa belas kasih dan juga kasih sayang dari hati nurani seorang manusia. Mendengar akan hal itu, justru malah membuat Emilia semakin emosi dan ingin segera mungkin untuk membunuh Mao Sadao ini. Namun takdir berkata lain. Sebelum Emilia benar-benar akan membunuh Mao, secara tiba-tiba, Cican atau selaku wanita yang suka dengan Mao datang ke kos-kosan milik Mao ini. Melihat Emilia yang sedang menangis serta berduaan di kos-kosan bersama Mao, membuat Cican salah paham dan menganggap bahwa si Emilia ini merupakan teman wanita atau pacar dari Mao Sadao. Karena tidak kuat, Cican pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tidak sengaja, pemilik kos-kosan yang bernama Shiba Miki melihat Cican yang sedang menangis sambil berlari. Pemilik kos bilang bahwa Mao harus bertanggung jawab atas semua hal yang telah terjadi. Kenapa dirinya tega membuat seorang wanita menangis sambil berlari? Ditambah lagi Mao harus bertanggung jawab atas gempa yang terjadi. Loh, apa hubungannya Mao sama gempa? Ternyata gempa yang terjadi di rumah Cican itu bukan merupakan sebuah gempa alami, melainkan sebuah gempa yang disebabkan oleh sonar ide. Yap, sonar ide. Ibu kos ini bilang bahwa alasan kenapa gempa hanya terjadi di rumah Cican aja, yakni dikarenakan sebuah sonar ide yang dikirim dari ente Isla untuk melacak Emilia dan juga Mao Satan. Di sini sebenarnya dari awal Mao juga sudah mengetahui akan hal itu, tapi Mao lebih memilih untuk tetap diam karena masih ragu dan ingin memastikan akan hal itu.
Yang jadi pertanyaan, kenapa si ibu kos ini bisa tahu akan sonar ID dan juga ente Isla? Siapakah identitas asli dari ibu kos ini? Dengan cepat, Mao, Emi, dan juga Asia pergi untuk mencari Cican yang sedang menangis sambil berlari. Secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang sangat hebat, dan akibat dari ledakan itu membuat jembatan layangannya tuh menjadi runtuh. Ternyata ledakan itu disebabkan oleh mantan pengawal Raja Iblis yang bernama Lucifer. Loh, bukannya Lucifer udah mati? Nah, Lucifer ini sepertinya dibangkitkan kembali oleh Orba atau selaku partnernya pahlawan Emilia dulu. Orba berjanji akan membawa jiwa milik Lucifer ini kembali ke surga asalkan Lucifer mau membantu dirinya untuk membunuh Raja Iblis dan juga pahlawan Emilia. Alasan kenapa Orba tega membunuh pahlawan Emilia atau selaku partnernya sendiri, yakni dikarenakan Orba ingin mendapatkan gelar kehormatan karena keberhasilannya dalam membunuh Raja Iblis. Sekaligus Orba ini ingin menggantikan gelar milik Emilia sebagai Yusa, atau secara sederhana, Orba ini ingin menjadi seorang pahlawan lah, namun pada intinya ya Orba ini mengkhianati si Emilia lah. Yang jadi pertanyaan, ini si Lucifer dapat kekuatan dari mana coba? Mengingat Raja Iblis yang sangat kuat aja nggak bisa mendapatkan kekuatan yang besar di dunia manusia. Ternyata Lucifer ini dapat memulihkan kekuatan sihirnya dikarenakan memanfaatkan energi negatif dari seorang manusia. Entah itu emosi dalam bentuk amarah, cemburu, ketakutan, kebencian, dendam, dan sebangsanya. Nah, kebetulan Lucifer ini memanfaatkan energi negatif kecemburuan dari Cican. Mengingat Cican habis patah hati karena telah melihat Mao dan juga Emilia yang sedang berduaan di kos-kosan. Anjas. Tanpa basi-basi, Lucifer pun langsung menembak Asia sehingga membuat Asia ini terluka parah akibat terkena serangan dari Lucifer. Karena kekuatan Lucifer jauh lebih unggul, membuat Mao terpaksa mengajak Emi dan membawa Asia untuk melarikan diri dari Lucifer. Dengan sisa kekuatannya, Mao berhasil membawa Emilia dan juga Asia menuju ke tempat yang sangat ramai menggunakan sihir teleportasi. Namun sangat amat disayangkan, setelah Mao berhasil melakukan teleportasi dengan sangat amat mudahnya, Lucifer pun langsung datang ke tempat Mao Sadao berada. Mengetahui Mao Sadao tidak memiliki sisa kekuatan lagi, dengan cepat Lucifer langsung menyerang Mao Sadao tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akibat serangan dari Lucifer, membuat tubuh milik Mao ini mengalami luka yang sangat fatal. Melihat Lucifer yang terus menyerang Mao menggunakan sihirnya, membuat orang-orang di sekitar lari ketakutan karena takut dibunuh oleh Lucifer. Namun masih ingatkah kalian dengan energi negatif dari emosi manusia? Berkat rasa ketakutan dari emosi manusia, membuat Mao dan juga Asia mendapatkan kembali kekuatan iblisnya. Dengan menggabungkan kekuatan mereka bertiga meliputi Mao Sadao, Emilia dan juga Asia, mereka pun berhasil menyelamatkan Cican dan juga berhasil mengalahkan Lucifer beserta Orba. Oh iya, di sini kebetulan Cican juga udah sadar dan telah melihat semuanya. Tidak ingin membuat penasaran, Mao dan Emilia pun bilang kepada Cican bahwa mereka bertiga meliputi Emilia dan juga Asia berasal dari dunia lain atau berasal dari isekai. Mao sebagai Raja Iblis, sedangkan Emilia ini sebagai seorang pahlawan. Mendengar akan hal itu, membuat Cican lega bahwa ternyata Emilia bukanlah pacar dari Mao Sadao. Dari sini, kesalahpahaman pun akhirnya berhasil diselesaikan. Beberapa saat kemudian setelah baku hantam selesai, muncul dua utusan asosiasi gereja untuk mencari serta menjemput pahlawan Emilia. Kedua utusan ini merupakan orang yang mengirimkan sonar ID sekaligus penyebab gempa yang terjadi di rumah Cican. Inti dari kedatangan mereka sih yakni untuk membawa Emilia kembali ke dunia asalnya atau kembali ke ente Isla. Namun di sini Emi lebih memilih untuk tinggal di negara Jepang agar dapat mengawasi Raja Iblis lebih lama lagi. Dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh Mao yakni ketika bawahannya membuat suatu masalah, maka secara otomatis atasannya lah yang akan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Menggunakan seluruh kekuatannya maupun memperbaiki kota yang rusak akibat baku hantam yang mereka lakukan tadi. Di sini Mao juga mengajak Lucifer untuk tinggal di kos-kosannya si Mao, mengingat Lucifer ini masih merupakan bawahan atau anggota dari pasukan Raja Iblis. Dan untuk beberapa alasan, nama Lucifer ini diubah menjadi Urushihara. Oh iya, nasib Orba saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena telah terkena serangan dari Mao Satan. Di lain sisi atau lebih tepatnya pada ente Isla, pihak gereja mengirim utusan ke negara Jepang dengan tujuan untuk membunuh Mao Satan secepat mungkin. Karena pada ente Isla terdapat sebuah rumor yakni pahlawan Emilia telah bekerja sama dengan Mao Satan.
Orang yang diutus oleh pihak gereja ini memiliki nama samaran yakni Susuno. Sedikit gambaran mengenai latar belakang dari si Susuno ini. Jadi Susuno ini merupakan pembunuh yang sangat kejam di Ente Isla, bahkan dirinya memiliki julukan sebagai malaikat kematian. Namun di dalam lubuk hati yang paling dalam, Susuno ini sudah sangat muak dengan pekerjaannya dan ingin sekali menjalani hidup dengan normal atau damai. Susuno ini merupakan antek-antek dari pihak gereja dan pernah menjadi rekan kerjanya si Orba atau selaku partnernya Emilia dulu. Karena diutus oleh pihak gereja, Susuno ini memberanikan diri untuk tinggal di sebelah kos-kosannya Mao untuk mengawasi semua pergerakan yang Mao lakukan. Seperti biasa, Emi atau pahlawan Emilia selalu mengawasi Mao Sadao setiap harinya. Karena melihat wanita yang ada di kos-kosannya si Mao, dengan cepat Emi ini langsung masuk dan segera meminta penjelasan kenapa kok ada cewek di kos-kosannya si Mao. Awalnya Emi mengira bahwa Susuno ini sama seperti Cichan, sama-sama suka sama Mao sama. Namun pada saat mereka berdua sedang jalan-jalan, secara perlahan-lahan Emilia sadar bahwa Susuno ini berasal dari dunia lain atau lebih tepatnya berasal dari Ente Isla. Di sini Susuno sebenarnya sudah sadar dari awal bahwa Emi itu merupakan seorang pahlawan. Jadi cuma si Emi aja yang nggak nyadar kalau Susuno itu berasal dari Ente Isla. Setelah Emi sadar, Susuno memberitahu tujuan yang sebenarnya kepada Emi bahwa dirinya akan membunuh Mao Satan secepat mungkin. Namun bukannya didukung, di sini Emi malah bilang kepada Susuno bahwa Mao Satan telah berubah. Emi bilang bahwa Mao Satan tidak pernah melakukan tindak kejahatan selama dirinya tinggal di negara Jepang. Mendengar akan hal itu, Susuno semakin yakin bahwa pahlawan Emilia telah bekerja sama dengan Raja Iblis atau Mao Satan. Terjadi perdebatan yang sangat hebat antara mereka berdua dan secara singkat cerita, karena ingin menghormati keputusan sang pahlawan Emilia, Susuno pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Mao Satan untuk sementara waktu. Hari pun menjadi malam. Ketika Emi ingin berbelanja di tos serba atau toko serba ada, tiba-tiba Emilia diserang oleh seseorang menggunakan sebuah sihir. Namun untungnya, Emilia masih mempunyai sedikit kekuatan suci sehingga Emilia mampu memukul mundur seseorang yang tidak dikenal ini. Dan siapakah orang yang menyerang Emilia ini? Apakah Susuno? Mendengar kabar bahwa Emilia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal, asosiasi gereja atau temannya Emi mengirimkan sebuah botol energi yang dimana ketika Emi meminum botol energi ini, maka kekuatan sucinya bisa beregenerasi atau pulih kembali. Berbeda dengan Mao Satan dan ras iblis lainnya yang dapat memulihkan kekuatan sihir menggunakan emosi negatif. Sedangkan pahlawan Emilia ini sangat kesulitan untuk memulihkan kekuatan sucinya karena belum tahu cara ngisinya tuh gimana. Namun ya untungnya si Emilia ini dikasih botol energi sama temennya sehingga Emilia dapat mengisi kembali kekuatan sucinya. Hari pun berganti dan kebetulan di hari ini pelanggan di restoran McDonald mengalami penurunan atau dengan kata lain restorannya tuh sepi. Hal ini disebabkan dikarenakan munculnya sebuah restoran baru yang bernama Sentaki yang berada tepat di depan restoran McDonald. Karena kisah-kisah atau selaku manajer pernah diancam jikalau penjualan turun drastis, maka pegawai yang bertanggung jawab akan dikirim ke Greenland di mana tempatnya tuh sangat dingin dan kurangnya kehangatan akan rasa kasih sayang. Mendengar akan hal itu, Mao langsung berpikir secara keras agar dapat menarik pelanggan yang berada di toko sebelah. Langkah pertama yang Mao ambil yakni adalah menyuruh Asia untuk menyelidiki di restoran Sentaki. Sewaktu di Sentaki, Asia bertemu dengan Emi, Susuno, dan juga temannya Emi yang bernama Rika. Karena Asia sangat terburu-buru setelah menyelidiki Sentaki, dengan cepat Asia langsung menuju ke tempatnya Mao untuk melaporkan hasil penyelidikan yang ia lakukan. Karena Emilia curiga, dirinya beserta teman-temannya juga langsung menuju ke restoran McDonald, tempat di mana Mao bekerja. Meskipun Asia memberikan laporan tentang restoran Sentaki, namun hingga saat ini masih belum terdapat perubahan yang signifikan di restoran McDonald atau gampangnya ya restorannya tuh masih sepi. Hingga pada akhirnya muncul seorang kakek-kakek untuk memberikan sebuah bambu kepada Mao. Kakek ini merupakan temannya Mao ketika dirinya mengikuti sebuah acara kerja bakti di suatu daerah, makanya Mao kenal sama kakek ini. Dengan cepat, Mao Sadao menggunakan bambu pemberian kakek itu untuk menghiasi restoran McDonald dan beberapa saat kemudian secara tiba-tiba restoran McDonald yang tadinya sepi pun saat ini menjadi ramai. Namun penyebab dari datangnya banyak pelanggan bukan dikarenakan Mao menggunakan bambu itu sebagai hiasan, melainkan secara tidak sadar Mao mengeluarkan sebuah sihir untuk menarik pelanggan agar mampir di restoran McDonald. Tentu melihat akan hal itu membuat Susuno meningkatkan kewaspadaannya terhadap Raja Iblis atau Mao Sadao.
Hari pun berganti. Karena kemarin mau mencetak rekor penjualan tertinggi, di sini Kisah-Kisan atau selaku manajernya mau menyuruhnya untuk membantu restoran cabang McDonald yang terletak di taman hiburan. Karena masih ingin berjuang untuk mendapatkan hatinya Mao Sadao, di sini Chichan mengajak Emi dan juga Susuno untuk pergi ke tempat di mana mau bekerja. Ya intinya Chichan ini pengen caper lah, cari perhatian. Hari pun berganti dan sesuai janji, di sini Chichan, Emi dan juga Susuno datang ke tempat di mana mau bekerja. Dan secara singkat cerita, entah disengaja atau tidak disengaja, hewan buaya yang seharusnya digunakan untuk pertunjukan tiba-tiba lepas dari kandangnya. Tentu melihat buaya yang berkeliaran di taman hiburan membuat para pengunjung merasa ketakutan akan rasa kematian. Karena rasa ketakutan merupakan emosi negatif, di sini kekuatan Mao secara perlahan-lahan mulai kembali seperti sedia kala. Namun bukannya digunakan untuk menguasai dunia, di sini Mao malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menenangkan para buaya yang telah lepas dari kandangnya agar tidak menyerang para pengunjung yang ada. Melihat akan hal itu, tentu membuat Susuno sangatlah kebingungan. Ini Raja Iblis maunya apaan sih dalam pikirnya? Ya kurang lebih sama seperti Emilia yang dulu berpikiran bahwa Raja Iblis tuh ya seharusnya kejam. Kalau nggak kejam ya minimal jahat lah. Tapi ini kok Raja Iblisnya malah baik sih. Lu pikir Anos God? Karena hari sudah menjadi sore, Emi, Chichan dan juga Susuno memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak sengaja di waktu perjalanan pulang ke rumah, Susuno melihat sebuah penampakan yang sangat menakutkan. Dengan cepat, Susuno meminta izin kepada Emi dan juga Chichan untuk memastikan penampakan yang ia lihat. Dan ternyata, penampakan yang Susuno lihat tadi adalah malaikat terbuang yang bernama Sariel. Intinya ya si malaikat Sariel ini menyuruh Susuno untuk segera menyelesaikan tugasnya. Tugas yang dimaksud yakni untuk segera membunuh Raja Iblis atau Mao Satan. Dan ternyata Sariel ini merupakan seseorang yang telah menyerang Emilia sewaktu di toko serba kemarin, toko serba ada. Lah, kenapa kok malaikat Sariel malah menyerang Emilia? Padahal kan Emilia merupakan seorang pahlawan atau seseorang yang berada di jalan yang benar. Ternyata tujuan malaikat Sariel yakni ingin mengambil pedang yang bernama Better Half atau pedang suci milik pahlawan Emilia. Karena Sariel merupakan seorang malaikat, maka mau tidak mau, Susuno harus menuruti perintah yang diucapkan oleh malaikat Sariel, yakni untuk segera membunuh Mao Satan secepat mungkin. Setelah itu, Susuno pun kembali ke tempat Emi dan juga Chichan berada. Secara terang-terangan, Susuno bilang kepada Chichan bahwa Mao Satan merupakan Raja Iblis yang sangat kejam. Meskipun ya sebenarnya si Chichan ini udah tahu karena telah diceritain sama Emilia di kesempatan sebelumnya. Namun di sini tanpa basi-basi, Chichan langsung emosi dan menegaskan bahwa Mao Sadao yang tinggal di dunia ini atau yang tinggal di negara Jepang sama sekali tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Bahkan ceritanya Mao Sadao ini justru malah membantu orang-orang yang ada di dekatnya dan justru malah ikut berkontribusi ke masyarakat sosial, ikut kerja bakti misalnya. Emilia pun juga bilang bahwa selama Mao tidak berbuat jahat, maka dirinya juga tidak akan mempermasalahkannya. Namun dikarenakan keras kepala, Susuno ini terus berdebat dengan mereka berdua hingga pada akhirnya malaikat Sariel pun datang untuk mengambil pedang suci milik Emilia. Karena pemilik pedang Better Half atau pedang suci saat ini adalah Emilia, maka pedang itu tidak bisa diambil karena hanya Emilia aja yang dapat memanggil pedang itu. Dikarenakan Emilia tidak ingin memberikan pedang suci Better Half, dengan cepat malaikat Sariel langsung membawa Emilia menuju ke sebuah bangunan tinggi yang ada di negara Jepang. Yang jadi pertanyaan, kenapa malaikat Sariel ini bisa memiliki kekuatan sihir yang sangat banyak? Jadi malaikat Sariel ini mendapatkan kekuatan sihir yang melimpah ketika bulan purnama tiba. Dan kebetulan hari ini merupakan hari di mana bulan purnama tuh akan muncul. Semakin besar atau semakin dekat posisi bulan ke bumi, maka semakin banyak juga energi yang akan didapatkan. Melihat Emilia yang diculik oleh malaikat Sariel, dengan cepat Chichan pun langsung menelepon Mao untuk meminta bala bantuan. Setelah Chichan berhasil memberitahu bahwa Emilia telah diculik, beberapa saat kemudian Chichan pun dibuat pingsan oleh Susuno. Di sini terjadi sebuah hal yang sedikit janggal nih, yakni kenapa si Susuno ini membuat Chichan pingsan setelah Chichan berhasil memberitahu Mao bahwa Emilia saat ini sedang dalam bahaya. Nah di sini sebenarnya Susuno ini juga sudah sangat muak dengan pihak gereja dan suatu pihak yang berdiri mengatasnamakan sebuah keadilan. Karena yang mereka semua hanya berdiri di atas nama keadilan aja, bukan membawakan sebuah keadilan yang sebenarnya. Susuno ini juga sebenarnya ingin menentang pihak gereja atau perintah dari Sariel. Namun dikarenakan Susuno sadar bahwa dirinya tidak sebanding dengan malaikat Sariel, makanya Susuno membiarkan Chichan untuk menghubungi Mao supaya Mao ini dapat menghentikan malaikat Sariel. Tentu pada awalnya si Susuno ini memang berniat untuk membunuh Mao Satan. Namun ya dikarenakan Mao tidak pernah berbuat jahat dan malah selalu berbuat kebaikan, makanya Susuno sedikit percaya dan membiarkan Mao Sadao untuk menghentikan si malaikat Sariel.
Sementara itu, Emilia terus disiksa di atas gedung oleh malaikat Sariel lantaran Emi tidak mau memberikan pedang sucinya kepada malaikat Sariel. Jika Emi tidak segera memberikan pedang sucinya kepada malaikat Sariel, maka si Sariel ini akan merebut secara paksa dengan cara membunuh pahlawan Emilia. Setelah menerima telepon dari Chichan, dengan cepat mau segera pergi untuk menyelamatkan mereka berdua. Di sini Mao Sadao menyuruh Urushihara atau Lucifer untuk segera melacak keberadaan Emi dan juga Susuno. Karena kebetulan Urushihara ini di tempo lalu memasangkan sebuah alat pelacak kepada Emi dan juga Susuno. Dengan cepat Urushihara memberitahu Mao bahwa Susuno dan juga Emi berada pada sebuah gedung yang sangat tinggi di negara Jepang. Setelah mengetahui lokasi mereka tanpa panjang pikir, Mao Sadao pun langsung pergi ke tempat mereka berada. Pada saat perjalanan menuju ke tempat Emilia, Mao Sadao dihadang oleh malaikat kematian yang bernama Susuno. Lah, bukannya Susuno pengen nentang Sariel dan juga pihak gereja? Iya, tapi yang namanya cewek, kalau ada sesuatu ya pastinya harus basa-basi terlebih dahulu lah ya. Singkat cerita, setelah melakukan sedikit baku hantam, Susuno memberitahu niat yang sebenarnya, yakni menyuruh Mao Sadao untuk segera menghentikan malaikat Sariel secepat mungkin. Setelah memberitahu niat aslinya, Susuno pun mengizinkan Mao untuk segera pergi ke tempat Emilia berada saat ini. Masih ingat dengan Orba atau mantan partnernya Emilia dulu yang sekarang berada di rumah sakit? Di sini, secara tiba-tiba, si Orba ini sembuh dari rumah sakit dan setelah sembuh, Orba langsung menuju ke tempat Urushihara atau Lucifer berada. Orba mengajak Urushihara untuk bekerja sama dalam rangka membunuh Mao dan juga pahlawan Emilia. Tentu Orba juga memberikan tawaran kepada Lucifer, yakni akan membawa Lucifer kembali ke tanah surga. Mendengarkan hal itu, Urushihara langsung memberikan sebuah botol energi milik Emilia kepada Orba dengan tujuan supaya si Orba ini mendapatkan kekuatan suci dan bisa menggunakan sihirnya kembali. Apakah Urushihara atau Lucifer akan berkhianat kembali? Setelah menerima minuman untuk mengisi kekuatan suci, Urushihara menyuruh Orba untuk mendekatkan bulan ke permukaan bumi. Tentu hal ini akan membuat kekuatan suci milik malaikat Sariel jauh lebih meningkat. Mengingat asal muasal kekuatan suci milik malaikat Sariel ini yakni berasal dari bulan purnama. Tapi setelah Orba berhasil mendekatkan bulan ke permukaan bumi, beberapa saat kemudian Urushihara langsung menyerang Orba hingga si Orba ini kembali pingsan. Dan ternyata tujuan Urushihara menyuruh Orba untuk mendekatkan bulan ke permukaan bumi yakni agar membuat para manusia ketakutan melihat bulan yang sangat besar di permukaan bumi. Karena rasa ketakutan merupakan energi negatif, sehingga membuat kekuatan ras iblis meliputi Mao, Asia, dan juga Urushihara kembali seperti sedia kala. Jadi di sini kita tahu bahwa Urushihara itu tidak berkhianat ya. Karena ya si Urushihara ini jauh lebih suka menjadi hikikomori daripada pergi ke surga. Buat yang nggak tahu hikikomori itu apa, ya silahkan cek pembahasan pada channel ini yang berjudul Apa Itu Chunibyo dan juga Hikikomori. Singkat cerita, dikarenakan kekuatan Mao sudah kembali seperti sedia kala, membuat dirinya dapat mengalahkan malaikat Sariel dengan sangat amat mudahnya. Dan seperti biasa, setelah pertarungan selesai, Mao Satan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat pertempuran antara Mao melawan malaikat Sariel. Sekaligus Mao Satan juga menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirim malaikat Sariel kembali ke Ente Isla atau ke dunia asalnya. Setelah pertempuran selesai, Mao segera bergegas karena kebetulan di hari ini Mao mendapatkan jadwal kerja di pagi hari atau shift pagi. Dan secara singkat cerita, Mao Sadao pun bekerja seperti biasa sebagai karyawan di restoran McDonald. Hari pun menjadi malam dan kebetulan pada saat itu cuaca sedang hujan deras. Ketika Mao ingin pulang ke rumah, tidak sengaja Mao bertemu kembali dengan Emilia di pinggir jalan. Karena pada saat itu sedang hujan deras dan kebetulan Emilia membawa 2 payung. Dengan sifat tsunderenya, Emilia pun memberikan payungnya kepada Mao Sadao. Dan ceritanya pun diakhiri dengan adegan yang memperlihatkan pahlawan Emilia tersenyum ketika memberikan payung kepada Mao Sadao. Apakah di masa depan nanti Emilia dan Mao akan berpacaran atau menikah? Saya tidak tahu, Ferdianti. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang seluruh alur cerita anime Hataraku no Maou-sama bahasa Indonesia. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan juga yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay great and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.